Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahibbul arab li thalathin li anni arabi wal Qur'anu Arabi wa kalamu ahlil jannah fil jannah Arabi. Puji beserta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para sahabat pemirsa yang budiman, kali ini kita sudah masuk ke malam 14 ya. Malam 14 di bulan yang mulia ini, yaitu di bulan Ramadan. Meskipun kita masih dalam kondisi terlingkupi oleh wabah atau pandemi, tapi tanpa mengurangi semangat dan motivasi kita dalam menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu, dan juga menghidupkan malam di bulan Ramadan ini kita isi dengan cara streaming, mengkaji berbagai hal mengenai agama Islam dengan cara memanfaatkan media internet, khususnya media sosial, untuk keberlangsungan menghidup malam yang mulia di bulan yang mulia ini. Kenapa? Tentu ini sangat beralasan sekali, karena pada bulan yang mulia ini Nabi kita, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu, yaitu Al-Quran, yang sekaligus juga mukjizat beliau yang paling agung, yang paling tinggi, yaitu kitab suci Al-Quran. Beliau terima pada malam ke-17 di bulan yang mulia ini, dan itu tinggal hitungan beberapa hari lagi untuk kita memperingati nuzulul Quran atau turunnya kitab suci Al-Quran. Para sahabat pemirsa yang budiman, mohon maaf sebelumnya untuk kajian saya pada malam ini tidak seperti rekan-rekan saya yang lain menggunakan kitab rujukan yang sudah ditentukan, tapi untuk saya pribadi, saya justru memilih tematik ya. Kalau diistilahkan seperti halnya seminar makalah lah begitu. Jadi saya hanya mengambil satu judul dengan berbagai variasi rujukan atau berbagai variasi marja untuk menguatkan apa-apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, sehubungan dengan supaya lebih ada kesegaran dan juga perhatian, dan juga mencegah kebosanan ya, sehingga saya satu tema dengan sistem tematik. Dan kebetulan yang akan saya ambil adalah tentang uslubul iltifat fil Quran, atau gaya bahasa iltifat di dalam kitab suci Al-Quran. Ini perlu saya sampaikan dan perlu saya juga bagikan kepada sahabat-sahabat sekalian, sehubungan ada beberapa kerabat-kerabat dan teman-teman saya yang bertanya, mungkin mudah-mudahan bertanyanya karena ingin lebih memperdalam dan bukan karena keraguan-raguan ketika melihat dalam tanda kutip
kesalahan atau kerancuan dari segi gramatikal, baik itu dari sisi nahwu maupun dari segi sorofnya. Padahal Al-Quran itu sudah dijamin oleh Allah untuk dipelihara dari perubahan, dari kesalahan, dari kerusakan sampai hari kiamat, sebagaimana tadi saya sebutkan pada muqaddimah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Selain itu juga seperti terlihat kesalahan, memang seperti terlihat error atau ada keberpalingan dari konsensus atau sistem bahasa, sehingga ini dijadikan satu peluang yang empuk bagi para orientalis untuk menyalahkan bahwa Al-Quran itu ada kesalahan, bahwa Al-Quran itu tidak sempurna, padahal justru itu sangat salah sekali. Nah, muncullah dalam benak kami ketika ini tersebar, ya, khawatir ada kemudian kekhawatiran para kaum muslimin muslimat untuk jadi kurang begitu percaya atau ada keraguan akan otentitas Al-Quran atau kemurnian Al-Quran sehubungan dengan menyebarnya di beberapa situs, diantaranya adalah Faith Freedom Indonesia ORG, itu menyebutkan bahwa Al-Quran itu salah, banyak kekeliruan tentang gramatikal Al-Quran. Nah, untuk itu di sini kami bermaksud untuk yang pertama membagikan apa itu teori iltifat di dalam Al-Quran, kemudian juga macam-macamnya, termasuk juga apa maksud dari Al-Quran itu dimuat di dalamnya ungkapan-ungkapan atau uslub-uslub iltifat. Nah, dan setelah itu nanti beberapa pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas beberapa ayat, 1, 2 atau beberapa ayat yang sudah ditudingkan oleh para orientalis bahwa ayat ini salah dalam gramatikalnya, ayat itu salah dalam kaidahnya. Kita akan luruskan bahwa bukan terjadi kesalahan, tapi justru disinilah kemu'jizatan Al-Quran, i'jazul Quran yang terkandung dari segi bahasanya. Para sahabat pemirsa yang budiman, kita sudah maklum, kita sudah mengetahui bahwa setiap nabi yang diutus oleh Allah itu dibekali dengan mu'jizat, yang mana mu'jizat ini dapat mengungguli tren yang sedang digandrungi atau yang sedang terjadi pada masanya. Kita ingat pada masa Nabi Musa, sihirlah yang unggul pada zaman itu. Maka Nabi Musa alaihissalam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibekali kemampuan untuk melawan sihir tersebut. Sementara pada masa Nabi Isa, pengobatan atau medis itu yang menjadi tren pada saatnya. Sehingga Nabi Isa, orang yang sakit, bahkan bisa mengobati orang yang buta. Bahkan butanya ini buta dari bawaan lahir, bukan buta karena kecelakaan. Selain itu juga Nabi Isa dibekali mukjizat yang mana beliau bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Sastra lisanlah yang menjadi tren, sehingga Allah pun menurunkan Al-Quran yang memiliki tingkat sastra yang melebihi sastra-sastra pada masa itu. Ini pula lah salah satu alasan kenapa kajian bahasa atau kajian keindahan bahasa dalam Al-Quran tidak pernah surut, senantiasa menjadi tujuan, ya, senantiasa menjadi target utama dalam kajian-kajian kebahasa Araban, karena ini sangat tinggi sekali nilai sastranya di dalam Al-Quran itu. Nah, di satu pihak Al-Quran ini memang memiliki sifat susastra yang sangat tinggi. Selain itu juga di pihak yang lain, bangsa Arab pada saat itu sangat menyukai, sangat tren, sangat menggandrungi sastra lisan. Nah, ini kalau dalam istilah balaghah bisa disebutkan muqtadal hal. Jadi kesesuaian dengan situasi, kesesuaian dengan kondisi ketika Rasulnya di negeri Arab yang mana pada saat itu masyarakatnya sedang gandrung, sedang tren menyukai akan sastra lisan, maka Allah pun membekali sastra-sastra yang luhur dan sastra yang indah, sastra yang tinggi. Bahkan menurut Ibnu Khaldun dalam kitab muqaddimahnya, mukjizat Al-Quran ini adalah mukjizat yang paling mengagumkan. Kenapa? Karena
biasanya mukjizat itu atau sesuatu yang luar biasa itu diberikan kepada para nabi itu untuk menguatkan atau menegaskan, diterima oleh para nabi, diterima. Jadi kalau Nabi Ibrahim menerima wahyu ini, kemudian Nabi Ibrahim diberikan mukjizat, mohon maaf, dengan mukjizat seperti ini. Nabi Isa menerima wahyu, maka untuk membenarkan kewahyuannya itu, maka Allah pun memberikan mukjizat kepadanya. Nabi Musa juga demikian, seorang nabi dan diberikan wahyu kepadanya, kemudian Allah pun bekali Nabi Musa dengan mukjizat, yang mana mukjizat itu sesuai dengan tren-tren pada masanya. Nah, ada sesuatu yang unik dan menarik dari Al-Quran. Kenapa? Karena mukjizat dan fungsi dari mukjizat ini yaitu untuk menguatkan dan menegaskan wahyu yang diterima oleh Nabi, dalam hal ini Rasulullah Muhammad SAW, itu ada pada satu, yaitu Al-Quran sendiri. Jadi Al-Quran, selain bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi melalui malaikat Jibril, juga Al-Quran itu adalah mukjizat, sehingga Al-Quran ini tidak membutuhkan sesuatu yang lain selain dari Al-Quran untuk mempertegas dan menguatkan kewahyuannya Al-Quran itu sendiri. Nah, ini berbeda dengan wahyu-wahyu yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi yang lain. Bahkan ada hal yang lebih menarik dan luhur di samping itu, apa? Yaitu ketika Rasul yang diberikan wahyunya ini meninggal, wafat, maka mukjizatnya pun kemudian tidak ada. Tapi Al-Quran, mukjizat sekaligus wahyu, ini tidak hanya pada masa Rasulullah SAW saja, tapi ketika Rasul wafat pun, atau Rasul ketika sudah wafat pun, Al-Quran ini masih terus digunakan dan masih terus menempati posisinya sebagai mukjizat. Sehingga menurut Ibnu Khaldun, Al-Quran ini adalah mukjizat yang paling luhur, mukjizat yang paling mengagumkan. Dia tidak membutuhkan sesuatu yang lain untuk menguatkan bahwa Al-Quran ini adalah benar wahyunya. Tapi memang Al-Quran ini selain wahyu, juga Al-Quran itu adalah sudah mukjizat. Mukjizat Al-Quran tidak saja didukung oleh keindahan bentuk, tetapi juga didukung oleh keindahan isinya. Sehingga pada gilirannya sering melahirkan efek-efek yang indah pula. Seringkali kita melihat, seringkali kita menyaksikan, atau bahkan seringkali kita merasakan sendiri. Ketika kitab suci Al-Quran itu kita dengar, atau kita melontarkan sendiri ayat-ayat Al-Quran itu, tanpa disengaja tiba-tiba kita merasa terpana, kita merasa terpukau, kita merasa terpaku tanpa ada kesanggupan untuk menjelaskan mengapa hal ini terjadi. Kenapa ya? Saya merasa ketika mendengar ayat ini enak, tenang, syahdu, nyaman, khidmat, dan sebagainya. Dan kita tidak bisa menjawab pertanyaan kenapa itu. Nah, ini mungkin ya, apakah memang hanya karena motivasi teologis semacam kesyahduan dari cita rasa religius seseorang ketika membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini wahyu dan membacanya adalah ibadah, atau justru ada sesuatu atau senyawa yang sudah bersenyawa dengan Al-Quran ini. Supaya lebih menguatkan lagi, kita sudah tahu bahwa sejarah telah mencatat beberapa orang-orang kafir Quraisy yang dulunya begitu membenci Nabi, tapi banyak yang kemudian meleleh ketika mereka mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Di antaranya yang paling masyhur adalah cerita atau kisah Sayyidina Umar alaihissalam yang, mohon maaf, sahabat Rasul yang temperamental, tapi beliau menjadi sahabat dan kemudian beliau menjadi khalifah yang kedua yang melanjutkan estafet kekhalifahan setelah Abu Bakar radhiyallahu an. Nah, padahal kita tahu kisah ini tadinya Sayyidina Umar itu pergi ke rumah Nabi Muhammad SAW itu maksudnya itu untuk membunuh. Tetapi ketika di perjalanan ada temannya yang lain, saudaranya sendiri yaitu Fatimah dan
Sa'ad itu telah masuk Islam. Nah, akhirnya Sayyidina Umar pulang dulu, berpaling dulu dari tujuan yang semula, yaitu menuju ke rumah baginda Rasul, untuk kemudian yang tidak bisa mengelak lagi, karena ketika Sayyidina Umar masuk, Fatimah sedang membukakan kitab suci Al-Quran. Sementara Sa'ad itu masih ada kesempatan untuk bersembunyi. Nah, ketika itu diminta oleh Sayyidina Umar untuk menanyakan apa itu yang engkau baca, dan minta untuk dibacakan lagi. Dan itu adalah surat Toha yang dibacakan oleh Fatimah, yang kemudian mereka secara jujur mengaku kepada Sayyidina Umar bahwa dia telah masuk Islam, dan kemudian membacakan surat Toha, dan akhirnya Umar pun luluh dan kemudian masuk bersama-sama mereka menganut masuk ke dalam agama Islam. Selain itu pula masih banyak tokoh-tokoh Quraisy yang lain, diantaranya adalah Abu Jahal. Tapi karena mungkin kegengsian Abu Jahal ini, karena dia seorang tokoh Quraisy pada saat itu, ia sendiri sebetulnya merasa enak, merasa nyaman ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran. Tapi karena gengsi, dia hanya sembunyi-sembunyi lah mendengarkan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh orang lain, karena dia sebagai tokoh. Kemudian dalam kisah atau cerita yang lain diceritakan bahwa di Arab itu, ya karena memang turunnya Al-Quran ini karena faktor banyak yang menggandrungi sastra lisan, sehingga masih banyak tokoh-tokoh sastrawan pada saat itu. Diantaranya adalah Tufail. Tufail itu ahli sastra yang mana beliau ini dari suku Daus. Nah, dia ini adalah seorang maestro, seorang master sastra Arab pada saat itu, yang mana ia juga sering menjadi hakim atau menjadi dewan juri ketika di pasar-pasar di Mekah itu diadakan festival-festival atau lomba-lomba pembuatan dan pembacaan karya sastra syair atau sastra lisan. Nah, ia pasti sudah mengetahui mana gubahan sastra yang bagus dan mana gubahan sastra yang tidak bagus, mana syair yang indah dan mana syair yang tidak indah. Nah, pada saat itu dia menerima kabar bahwa ada seorang tukang sihir, katanya. Karena pada saat itu Nabi oleh orang-orang kafir itu disebut sebagai tukang sihir, orang yang kesurupan, ahli tenung, orang gila, dan sebagainya. Nah, kemudian diberitakanlah kepada Tufail ini, si sastrawan ini, bahwa ada tukang sihir di Mekah yang bernama Muhammad, yang mana dia suka mengeluarkan atau mengucapkan syair-syair yang indah. Pada saat itu kemudian ia pergi menemui Nabi Muhammad SAW untuk mendengarkan syair yang pada saat itu bukan syair ya, tapi itu adalah ayat suci Al-Quran. Kemudian dimintalah Nabi untuk membacakan yang menurut si Tufail ini adalah syair, tapi kemudian Nabi mengucapkan bahwa itu adalah bukan syair, dan Tufail pun kemudian mengatakan, aku sangat faham, aku sangat mengetahui mana syair yang indah dan mana syair yang tidak indah. Tapi ketika mendengarkan lantunan bacaan yang engkau bacakan, aku yakin ini adalah bukan syair. Belum pernah aku mendengar sastra yang indahnya seindah yang engkau bacakan tadi. Kemudian secara singkatnya Nabi menyebutkan bahwa ini bukan syair, ini adalah wahyu. Yang singkat cerita kemudian Tufail pun masuk Islam dan kembali ke sukunya di Daus, dan ia kemudian mengajak anggota-anggota sukunya di suku Daus ini kemudian masuk Islam. Nah, inilah satu keindahan yang menjadi faktor yang lain, menjadi penguat bahwa Al-Quran ini memang mukjizat dari segi bahasa. Sahabat pemirsa yang dimuliakan Allah, Mustafa Shadiq Ar-Razi dalam I'jazul Quran wa Balaghatun Nubuwah, beliau mengatakan bahwa Al-Quran memang bukanlah produk sastra, tapi nilai-nilai sastranya yang tinggi inilah yang unik, yang fantastik, yang spesifik, itu tidak dapat dijangkau oleh sastrawan manapun. Bahkan beliau mengatakan bahwa pesona gaya bahasa Al-Quran itu menjadi senjata yang ampuh, yang mampu untuk melumpuhkan para pujangga dan sastrawan di tanah Arab pada saat itu. Nah, bahkan juga Al-Quran dalam beberapa ayatnya, banyak ayat atau ada beberapa ayat yang menantang rivalnya atau para sastrawannya yang tidak percaya bahwa Al-Quran ini adalah wahyu, yang tidak percaya bahwa Al-Quran ini adalah
mukjizat yang diberikan kepada Nabi untuk mengubah atau menciptakan satu surah saja. Jika tidak mampu secara keseluruhan, satu surah saja diminta untuk membuat seperti Al-Quran. Meskipun di antara mereka memang ada yang terdapat orang yang nekat untuk membuat satu surat sebagaimana surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Tapi ini sungguh sangat jauh, baik dari segi terutama dari segi maknanya. Di antaranya adalah Musailamah Al-Kadzab. Ia meniru bagaimana struktur kalimat yang ada dalam surat Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Nah, ia membuat sebuah tandingan surat yang diberi surat Al-Fil yang berbunyi Al-Fil mal-fil wa ma adraka mal-fil. Lahu dzanabun wabil wa khurtumun tawil. Dari segi struktur bahasanya, dari segi struktur kalimatnya ini hampir menyerupai dan memang ini memplagiasi apa yang ada dalam surat Al-Qari'ah, struktur kata-katanya. Kalaupun misalkan dari segi kebahasaannya ini indah, murwakanti, akhir-akhirnya sama bunyinya il, tapi dari segi makna ini sangat sekali tidak bermakna. Apa fungsinya untuk menyebutkan kembali sesuatu yang sudah diketahui oleh masyarakat umum? Karena kalau kita artikan al-fil, gajah, mal-fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, dan apa yang kau ketahui tentang gajah? Lahu dzanabun wabil, gajah itu memiliki ekor dan perut, wa khurtumun tawil, dan memiliki belalai yang panjang. Saya kira anak kecil juga sudah tahu, 4 tahun, 5 tahun sudah mengetahui bahwa gajah itu ya begitu. Gajah itu adalah binatang yang memiliki ekor, yang memiliki perut, dan juga memiliki belalai yang panjang. Tapi kalau kita bandingkan kemudian kembali lagi kepada surat yang tadi diplagiasi oleh si Musailamah Al-Kadzab ini, yang mana memplagiasi di surat Al-Qari'ah, Al-Qari'ah. Hanya satu kata saja, tapi ketika kita mendengar kata Al-Qari'ah, hari kiamat. Belum juga dilanjutkan kepada ayat yang berikutnya, seolah-olah mental dan psikologi kita sudah membentuk dirinya sendiri untuk siap mendengarkan dan merenungi apa-apa yang kemudian pada ayat-ayat berikutnya dibacakan. Mal Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan apa yang kau ketahui tentang hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Hari itu di mana manusia layaknya kal farashil mabthus, seperti kupu-kupu yang bertaburan. Artinya ini menggambarkan sesuatu yang sangat menakutkan. Tapi kalau tadi al-fil mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu dzanabun wabil wa khurtumun tawil, secara makna ya tahsilul hasilah, memberikan sesuatu yang pendengar atau pembaca itu ya sudah tahu, ya tidak ada faidahnya ya. Nah, ini seperti nekat dan seperti dipaksakan. Akhirnya ya tidak membekas, tidak memberikan bekas, tidak memberikan efek kepada orang-orang yang mendengarnya. Beberapa ayat yang terdapat dalam Al-Quran yang mana isinya menantang para rival, para musuh-musuh yang tidak percaya kepada kewahyuan dan kemujizatan Al-Quran ini, diantaranya adalah Al-Quran surat Al-Isra ayat 88 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, maka mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lainnya. Nah, dalam ayat ini disebutkan atau dikatakan bahwa meskipun jin dan manusia bersatu untuk bekerja sama dan membuat satu karya yang menyerupai Al-Quran, maka mereka tidak akan mampu walaupun mereka saling membantu. Dalam ayat yang lain, dalam surat Yunus ayat 38, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am yaqulu naftarah qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kemudian dalam surat yang lain, yaitu dalam surat Hud ayat 13. Nah, ini yang mana Al-Qur'an menantang untuk membuat 10 surah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am yaqulu naftarah qul fa'tu bi 'ashri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan ketiga ayat tersebut itu turun di Mekah, dan satu lagi ayat yang menantang kepada rival yang tidak percaya kepada kewahyuan dan kemujizatan Al-Quran itu yang turun di Madinah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin.
Pada akhirnya tidak ada seorang ahli bahasa manapun di tanah Arab pada saat itu, tidak ada seorang sastrawan dan pujangga pun di tanah Arab pada saat itu yang bisa membuat seperti ayat-ayat dan surat-surat di dalam ayat suci Al-Quran. Nah, pertanyaannya para pemirsa yang budiman, mengapa mereka tidak sanggup? Padahal mereka itu sendiri dalam berkomunikasinya ya, menggunakan bahasa Arab. Artinya bahasa Arab ini menjadi bahasa ibu gitu ya, bagi mereka. Bahasa yang dari kecilnya mereka menggunakan bahasa ini, bahasa Arab, yaitu bahasa Al-Quran juga. Bahkan mereka pun terkenal menjadi, atau di antara mereka itu terkenal menjadi pujangga, terkenal menjadi sastrawan yang sudah kawakan, yang jelas sudah mengikuti berbagai festival, sudah mengikuti berbagai lomba-lomba yang konon katanya itu kalau kita mau mengadakan lomba seperti sekarang, itu kan kriterianya itu biasanya suka disebutkan terlebih dahulu. Misalkan lomba cipta puisi, puisinya misalkan kriterianya begini, tentang temanya tentang apa, misalkan tentang perjuangan, kemudian jumlah baris, jumlah kata yang digunakan, kata yang tidak boleh digunakan dan sebagainya. Sudah itu jelas ya, harus ori gitu ya. Nah, tapi konon katanya para sastrawan, para penjaga Arab saat itu ketika ada lomba, ketika ada festival-festival pembuatan syair itu yang mana dilakukan di depan Ka'bah, yang kemudian 10 syair yang paling baik itu kemudian digantungkan di sekitar Ka'bah yang disebut syair-syair mu'allaqah. Nah, itu konon katanya tidak disebutkan dulu kriterianya. Artinya mereka ini ya betul-betul seorang pujangga dan sastrawan yang kawakan. Tidak ada persiapan sebelumnya, tidak disebutkan kriteria sebelumnya. Pada saat itu dia harus membuat syair yang bagus, yang indah, dan mereka berhasil. Pada waktu yang sangat singkat, tidak ada persiapan. Tapi ketika disuruh, ditantang oleh Al-Quran untuk membuat satu surat atau beberapa ayat ya, sebagaimana Al-Quran, justru dia tidak bisa. Nah, bahkan pada saat itu di dunia ini tidak ada negara atau negeri yang menggandrungi sastra lisan kecuali Arab. Dan ini dilaksanakan atau ditantang ini ya di Arab, tapi sama sekali tidak ada yang mampu untuk bisa menandingi dalam membuat ayat suci Al-Quran ini. Nah, apa kemudian yang menyebabkan bahasa dalam Al-Quran ini begitu istimewa? Nah, tidak lain dari salah satunya adalah adanya anomali atau adanya keunikan. Yang mana keunikan di sini atau anomali di sini bukanlah penyimpangan serampangan, bukan juga sebagai sebuah cacat ataupun kesalahan. Meskipun sastra sendiri itu juga kan sudah menyimpang dari bahasa yang umum dipakai atau sesuai dengan sensusnya atau konsensinya. Meskipun ada konsekuensi logis bahwa dari pernyataan tadi bahwa Al-Quran juga kan kitab sastra ya, namun bukan sastra biasa tapi sastra yang adiluhung, sastra yang luar biasa, karena ini merupakan kalamullah, ini merupakan firman Allah. Nah, salah satu contoh keunikan gramatikal dalam Al-Quran pada bidang sintaksis atau nahwu itu termaktub dalam surat Al-Maidah ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu walladzina hadu was-sabiuna wan-nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa 'amila shalihan fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabiin dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak bersedih hati. Apa di sini yang menjadi anomali atau yang menjadi keunikan, yang menjadi keberpalingan dari konsensus sebelumnya atau struktur dan sistem bahasa Arab yang sebenarnya sesuai dengan sintaksis atau sesuai dengan kaidah nahwiyah, yaitu pada kata as-sabiun. Sekali lagi saya bacakan, innalladzina amanu walladzina hadu was-sabiun. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang amanu beriman, walladzina hadu dan orang-orang Yahudi, was-sabiuna. Nah, was-sabiun ini jelas menjadi ataf yang ma'tufnya adalah isim inna. Sementara inna ini memiliki amil menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Nah, seharusnya
kalau kita sesuaikan dengan sintaksis atau kita sesuaikan dengan nahwu, maka seharusnya innalladzina amanu walladzina hadu wassabiina. Ini sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Hajj ayat 17. Bunyinya hampir sama, tapi di sini as-sabiunnya dibaca as-sabiin. Innalladzina amanu walladzina hadu wassabiin. Nah, dalam surat Al-Hajj itu dibaca as-sabiin, tapi dalam surat Al-Maidah ayat 69 itu dibaca as-sabiun. Nah, demikian juga dalam surat Al-Baqarah ayat 62, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiin. Kedua ayat ini yang terakhir dibaca yaitu surat Al-Hajj ayat 17 dan surat Al-Baqarah ayat 62 itu dibaca as-sabiin karena sama-sama kata as-sabiin ini menjadi ma'tuf, menjadi ataf dari isim inna. Isim inna itu mansub, maka atafnya pun harus ikut mansub. Tapi untuk dua ayat ini dibaca mansub, untuk ayat yang tadi dibaca yaitu surat Al-Maidah ayat 69 dibaca marfu. Nah, inilah ayat yang paling atas yang dalam website tersebut itu disebutkan ada kesalahan gramatikal. Padahal ini bukan kesalahan gramatikal, ini adalah justru salah satu contoh dari uslubul iltifat yang nanti akan kita bahas. Apa itu uslubul iltifat? Yaitu ada keunikan, ada anomali. Memang sekilas bagi mereka yang terutama bagi yang baru mempelajari nahwu dan shorof dasar-dasar pasti ada pertanyaan, wah, dan kemudian muncul keraguan-raguan dan akhirnya bisa saja menjadikan ketidakpercayaan dari otentitas Al-Quran itu sendiri. Padahal di sini ada suatu anomali, ada suatu keunikan yang menjadi luhur maknanya. Nah, keunikan gramatikal ini ya, menjadi sasaran yang paling empuk gitu ya, untuk diserang bahwa kebenaran Al-Quran itu ternyata sudah cacat, tidak benar lagi ya. Banyak sekali para orientalis yang menyerang dari segi gramatikal Al-Quran itu, diantaranya adalah Arbery, itu dari Jerman, ada juga dari Inggris. Ya, dari Inggris ini seorang orientalis yang bernama John Burton. Nah, beliau menuliskan dalam satu jurnal, di mana jurnal ini berjudul, jurnalnya itu Semitic Study, ya, dengan judul makalahnya atau judul karya tulisnya Error Linguistic in Quran. Jadi kesalahan-kesalahan linguistik di dalam Al-Quran. Nah, ini ada yang menyebutkan 13, ada yang menyebutkan 20, ada yang menyebutkan beberapa. Nah, ini banyak sekali. Dan ini sudah berbagai bahasa di dalam website itu. Ada yang berbahasa Arab, ada yang masih berbahasa Inggris, dan ada juga yang sudah berbahasa Indonesia. Dan ini khawatir kalau kemudian tidak diluruskan, tidak dibenarkan, tidak dibetulkan, ini juga akan mengganggu keimanan lah, mengganggu keimanan. Apalagi bagi para kaum fundamentalis kan khawatir juga kemudian bisa mengundang tindakan anarkis, terutama bagi mereka yang belum dalam tanda kutip dewasa gitu ya dalam beragama. Nah, ada juga keunikan yang lain dalam bidang shorof atau morfologi, di mana salah satu contohnya adalah dalam surat Al-Qadr. Surat Al-Qadr ayat 4 yang mana berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikah. Ya, ini yang menjadi dalam tanda kutip keunikan ya, atau keunikannya maksudnya adalah keberpalingan dari kaidah yang sebetulnya, yaitu kata tanazzalu. Nah, kata tanazzalu ini seperti kalau disebutkan fi'il mudhari, taknya kurang satu, harusnya tatanazzalu. Kalau disebutkan fi'il madi, tidak mungkin juga, karena kalau fi'il madi mabni fathah pasti tanazzala, baru ada polanya tafa'ala ya tafa'alu, berarti tanazzala. Tapi di sana dibaca tanazzalu, marfu artinya didomahkan. Maka tidak ada yang lain kecuali bahwa ini adalah fi'il mudhari. Tapi kenapa fi'il mudhari polanya satu? Harusnya tafa'ala ya tafa'alu polanya, maka yang di polanya atau mauzunnya tanazzala ya tanazzalu, artinya di sini adalah tatanazzalu, tapi taknya tidak ada satu, tanazzalu. Nah, ini juga ada keunikan yang nanti ada bagian tertentu, bagian khusus untuk menjelaskan ini. Dalam surat Al-Lail juga banyak ya, dalam surat Al-Lail ini juga ada beberapa ayat yang fi'il mudhari'nya itu taknya dibuang.
Berarti kata talazzo itu ya asalnya tatalazzo itu. Nah, dalam segi kata sifat ya, kata sifat juga ada ya. Kalau tadi dari nahwiyah, juga dari sorofnya atau morfologi, kemudian ada juga dari segi kata sifat, di mana kata sifat untuk mensifati mausuf yang jamak ya, itu kan kata sifatnya itu harus muannas, itu mufrad muannas, yang dalam teori Imam Sibawayh itu kullu jam'in muannasun ya. Inna qaumi tajamma'u wa biqatli tahaddatsu fa ubali bi jam'ihim kullu jam'in muannasun. Nah, kata kullu jam'in muannasun ini kemudian diambil menjadi kaidah ketika mensifati mausuf yang bentuknya jamak taksir. Nah, ini ada pada surat Al-Baqarah ayat 184. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu 183-nya. Ayat berikutnya ayyamam ma'dudat. Ayyamam ma'dudat. Mausufnya adalah ayyam dan sifatnya adalah ma'dudat. Ayyam itu jamak taksir dari yaum ya, dan ghair aqil. Maka kalau disifati dia secara konsensi gramatika itu adalah dengan mufrad muannas, maka seharusnya dalam tanda kutip ya ma'dudah ya, bukan ma'dudat. Ini sebagaimana yang ada di dalam surat yang sama, yaitu dalam surat Al-Baqarah, tapi ayatnya ayat 80, yaitu mengatakan atau berfirman Allah wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Nah, kalau dalam ayat ini sifat dari kata ayyam itu menggunakan ma'dudah, mufrad muannas. Tapi dalam ayat tadi 184 surat Al-Baqarah ayyaman ma'dudat menjadi jamak muannas salim yang ditandai dengan alif dan ta di akhirnya. Nah, ini pun ada anomali, ada keunikan. Bagi sebagian orang ini akan menjadikannya ragu-ragu. Wah, ini ada kesalahan gramatika dalam Al-Quran. Ternyata Al-Quran itu salah. Wah, tidak ya, tidak. Ada, nanti ada pembahasan khusus. Nah, ini sebagai muqaddimah bahwa karena uniknya Al-Quran, karena tingginya nilai bahasa yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran, sehingga seorang sastrawan, kalau misalkan kita pindah dulu ke sastrawan, itu memiliki kewenangan untuk keluar dari aturan gramatika, sehingga disebut dengan istilahnya lisensi puitika ya, lisensi puitika. Kalau dalam syairan, dalam nazoman, beberapa kitab yang metodenya dengan menggunakan syair nazom, nah itu suka ada yang salah, itu suka disebut dengan istilah darurat syair katanya. Nah, dalam istilah linguistik itu bisa disamakan dengan lisensi puitika. Lisensi puitika. Jadi seorang sastrawan itu berhak untuk melabrak, gitu ya, melabrak gramatikal, melabrak kaidah demi lahirnya makna dengan indah, makna yang tinggi, makna yang luhur. Ya. Karena seperti tadi sudah disebutkan bahwa sastra sendiri nah, itu sudah menyimpang, sudah keluar dari aturan bahasa yang seharusnya. Nah, kemudian yang perlu sekali yang menjadi catatan bagi kita bahwa keunikan yang terjadi dalam Al-Quran ini bukanlah tanpa maksud, apalagi dianggap sebagai satu kesalahan, dianggap satu kecerobohan, dianggap satu kecacatan. Nah, padahal justru salah satu tujuan dari keunikan ini adalah di antaranya yang nanti juga kita akan bahas, salah satu tujuan dari uslubul iltifat itu adalah untuk menghindari rasa bosan, untuk menghindari rasa bosan dari pendengar ya. Jadi si pendengar kalau misalkan bahasanya berupa tuturan, maka agar menghindari rasa bosan dari pembicara, maka adalah penyimpangan-penyimpangan oleh si penuturnya ini. Di antaranya yang lain adalah fungsi dari iltifat itu adalah untuk membangkitkan perhatian, karena kalau dengan struktur yang begitu saja, dengan rumus kaidah atau tata bahasa yang begitu saja, itu akan menyebabkan monoton, sehingga tingkat perhatian si pendengar atau pembaca akan biasa-biasa saja. Tetapi ketika diubah, ada keunikan, ada penyimpangan dari rumus yang seharusnya, itu kemudian akan
lebih menyegarkan kembali, mencegah kebosanan dan juga menambah perhatian dari si pendengar atau si pembaca. Nah, sepertinya beginilah. Kalau dalam bahasa Indonesia itu, kalau tidak terlalu jauh, ada ungkapan seperti ini. Ketika ada seorang ayah yang sedang mengajari atau mendidik anaknya, biasanya pernah diucapkan, dilontarkan ungkapan seperti ini. Hei nak, aku ini ayahmu. Apakah pantas kamu bersikap kepada orang tua? Nah, nak, aku ini ayahmu. Pantaskah sikapmu seperti itu kepada orang tua? Nah, di sini ada penyimpangan juga. Tapi ketika dikatakan orang tua, maaf, kita bahas dulu. Yang pertama itu tadi dikatakan adalah aku ini. Aku itu adalah persona pertama atau orang pertama, atau dalam bahasa Arab disebut mutakalim, orang yang berbicara. Aku ini ayahmu. Pantaskah kamu memiliki sikap seperti itu kepada orang tua? Nah, dirubah. Dia berpaling, si ayah menggunakan kata aku ini kemudian berubah menjadi orang tua. Yang mana kalau orang tua ini posisinya adalah berarti orang ketiga atau persona ketiga. Persona ketiga itu orang yang dibicarakan. Yang dalam bahasa Arab disebutnya ghaib. Nah, aku ini ayahmu. Pantaskah kamu bersikap seperti itu kepada orang tua? Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan kata ini, nak, aku ini ayahmu. Pantaskah kamu bersikap seperti itu kepada ayah? Atau pantaskah kamu ini bersikap seperti itu kepada aku? Itu akan beda. Terdengar oleh si anaknya ketika si ayah mengatakan aku, atau si ayah mengatakan ayah lagi pada kalimat yang keduanya dengan menggunakan kata orang tua. Itu akan lebih membekas kepada si anak ketika si ayah ini mengatakan, pantaskah kamu berbuat seperti itu kepada orang tua? Bandingkan dengan pantaskah kamu berbuat seperti itu kepada aku? Alah, aku mah kayak sejajar atuh ya. Atau kepada ayah. Ayah itu kan ungkapan panggilan kita kepada Bapa dengan penuh kasih sayang. Kalau sedang marah atau kalau sedang mengajari, ya mungkin agak lebih ditegaskan katanya. Makanya si ayah tidak kemudian menggunakan kata ayah, apalagi menggunakan kata aku. Tapi yang digunakan adalah kata orang tua. Nah, ini contohnya seperti itulah kalau kita bandingkan dengan penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam bahasa Indonesia seperti itu. Kalau dalam bahasa Sunda mah, jang kuring teh bapa maneh, pantas teh maneh boga kalakuan juga kitu ka kolot. Bah, kolot dan bapa atau kolot dan urang atau bapak itu sudah beda itu ya yang dirasakan oleh si pendengar. Meskipun maksudnya sama. Aku dan bapak dan orang tua masih itu juga. Tapi ada penyimpangan di sini dan ini kemudian memberikan bekas yang segar. Ada kesegaran bagi pendengarnya. Juga tidak bosan. Jadi ada perhatian khusus lah. Ada perhatian yang lebih ketika si anak diberikan perkataan seperti tadi si ayah mengatakan itu ya. Nah, sementara juga dari sudut semiotika ya, bahwa Al-Qur'an ini juga ada penyimpangan-penyimpangan, ini mungkin juga memberikan pertanda, memberikan tanda bahwa sebagaimana agama Islam sendiri ini adalah agama yang memberikan agama pembebas bagi manusia. Sehingga dalam kaidah ketatabahasaan bahwa pembebasan dari belenggu-belenggu yang mengikat kepada satu tatanan masyarakat yang dalam hal ini adalah budaya atau tradisi-tradisi, sehingga jadi isyarat bahwa dalam Al-Quran beberapa kaidah-kaidah aturan-aturan bahasa itu agak sedikit menyimpang, agak berpaling, agak dilabrak gitu ya. Karena ini menjadi pertanda juga bahwa agama Islam ini juga membebaskan manusia dari kungkungan-kungkungan budaya dan tradisi yang menjerat satu komunitas, satu masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa agama Islam itu adalah agama pembebas. Kemudian selain itu, ini sudah jam 10 ya Pak Uya. Kita memang sampai belum pengertian juga ya, pengertian iltifatnya juga belum. Selain itu, kemujizatan yang terkandung dalam Al-Quran, selain penyimpangan yang tadi, jelas yang paling utama adalah dalam Al-Quran itu terkandung lafaz dan bunyi, kemudian gaya bahasa atau uslub yang tinggi, dan juga sistem struktur yang indah. Yang mana ketiga aspek ini
terdapat dalam satu lingkaran, yaitu lingkaran ilmu bayan yang menjadi aspek keistimewaan Al-Quran. Namun kemukjizatan Al-Quran itu tentu ya bukan hanya terpaku, bukan hanya tersimpan pada kesusastraannya saja ya. Masih banyak lagi aspek-aspek yang lain. Ini hanya diambil dari satu sisi saja, dari aspek kesusastraannya. Nah, ilmu yang membahas, ilmu yang membedah untuk kita bisa mengetahui makna yang indah, sastra yang luhur dari kitab suci Al-Quran ini adalah kitab ilmu balaghah. Ilmu balaghah ini adalah sebuah disiplin ilmu yang berlandaskan dari kehalusan jiwa dan ketajaman dalam menangkap keindahan dan kejelasan perbedaan yang samar dalam macam-macam di antara macam-macam uslub. Atau ilmu balaghah adalah ilmu yang mengolah makna yang tinggi dan indah dengan ungkapan yang benar dan fasih, dan juga membekas atau memberikan bekas yang dalam terhadap jiwa dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi orang yang diajak bicaranya. Nah, salah satu aspek keistimewaan yang dipandang unik dalam Al-Quran dan menarik adalah penggunaan uslub. Uslub itu gaya bahasa ya. Salah satu uslub yang ada dalam Al-Quran itu adalah uslub iltifat. Nah, uslub iltifat ini masih masuk dalam kajian balaghah yang mana ada di dalam ilmu badi. Karena balaghah itu terbagi tiga, ada bayan, ada ma'ani, dan badi. Nah, untuk membahas iltifat ini dibahas di dalam ilmu badi. Nah, apa itu iltifat? Dalam lisanul Arab, iltifat itu diambil dari kata lafata. Ibnu Manzur mengatakan lafata itu artinya adalah menoleh. Tapi juga dikatakan bahwa makna lafata itu adalah as-sorfu atau berpaling. Nah, yang itu sorfu syai'i an jihatihi al-mustaqimah minhu. Berpaling dari arah yang sebenarnya atau memalingkan sesuatu dari arah yang sebenarnya. Kata yaltafit atau kata iltafata yaltafitu ini ada di dalam Al-Quran di dalam dua surat, yaitu yang pertama dalam surat Yunus ayat 78, qalu ajitana litalfitana. Kemudian dalam surat yang lain ayat 65, fa asri bi ahlika biqit'im minal lail wattabi' adbarahum wala yaltafit. Artinya kata ini, kata lafata atau kata iltifat ini sudah ada dalam Al-Quran, dan kalau ada dalam lisanul Arab berarti memang orang-orang dahulu Arab pada zaman jahiliyah atau zaman-zaman sebelumnya itu memang sudah menggunakan kata-kata lafata ini atau iltifat ini. Nah, itu secara leksikalnya atau secara secara etimologinya. Nah, secara terminologinya, iltifat itu adalah al-intiqalu bil uslubi min sighatit takallum awil khitab awil ghaibah ila sighatin ukhra min hadhihi siyaq. Iltifat itu adalah perpindahan gaya bahasa dari bentuk mutakalim atau persona pertama atau mukhatab persona kedua, orang yang diajak bicara, atau ghaib, orang yang dibicarakan, orang ketiga, kepada bentuk yang lainnya. Bisyartian yakuna dhamiru fil muntaqali ilaihi ani dan fi nafsil amri ilal multafati anhu. Dengan catatan syaratnya bahwa domir yang dipindahinya itu dalam masalah yang sama kembali kepada domir yang dipindahkan. Bimakna ayya'udad domiru tsani ala nafsi syai' alladhi 'ada ilaihi domirul awal. Dalam artian bahwa domir kedua ini dalam masalah yang sama kembali kepada domir yang pertama. Ya seperti tadi. Dari aku, ketika si ayah mengatakan aku, kemudian berubah menjadi orang ketiga, menjadi orang tua. Nah, orang tua itu kan posisinya berarti persona ketiga atau ghaib, dibicarakan. Maka itu juga sudah melakukan iltifat, karena berubah gaya bahasanya dari takalum menjadi ghaib, dari orang pertama mutakalim menjadi orang ketiga, persona yang dibicarakan. Nah, secara sederhana istilah iltifat ini dimaknai sebagai sebuah peralihan penggunaan sebuah gaya komunikasi dari satu uslub kepada uslub yang lain. Menurut konsep awalnya, iltifat adalah perpindahan dalam penggunaan domir yang tiga, yaitu mutakalim, orang pertama, mukhatab, orang kedua, dan ghaib, orang ketiga. Tujuan iltifat yang tadi sudah disebutkan, saya tekankan kembali bahwa tujuan iltifat ini setidaknya memiliki minimal atau tidak sekurang-kurangnya memiliki tiga tujuan. Yang pertama tadi sudah disebutkan, menarik perhatian pendengar tentang materi pembicaraan.
Jadi si pendengar akan lebih tertarik ketika adanya iltifat ini, seperti tadi yang disebutkan oleh si ayah, si anak akan perhatiannya akan lebih ketika si ayah mengatakan orang tua daripada ayah atau daripada aku. Yang kedua, mencegah kebosanan, sehingga kalau tensi itu, kalau misalkan diibaratkan dengan tensinya itu berubah, tidak monoton, tidak datar gitu. Dan juga yang ketiga ini itu memperbaharui semangat. Jadi tujuan dari iltifat itu sebagai menarik perhatian pendengar kepada materi pembicaraan, ya, perhatiannya supaya tertarik. Yang kedua adalah mencegah kebosanan, dan yang ketiga adalah memperbaharui semangat. Nah, sekarang macam-macam iltifatnya saya akan berikan satu saja mungkin pada kesempatan ini karena waktu yang tidak memadai. Nanti pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya kita akan bahas iltifat-iltifat yang berikutnya. Kemudian pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita bandingkan tuduhan-tuduhan para orientalis tentang salahnya gramatikal Al-Quran itu. Ternyata bukan salah, tapi mereka sendiri yang belum paham tentang teori iltifat ini. 6 iltifat itu, yang pertama adalah iltifat domir, dan iltifat domir ini ada 5. Nah, nanti kita sebutkan. Kita kedua dulu. Yang kedua adalah iltifat sigot, bentuk. Yang ketiga adalah iltifat adad, bilangan. Yang keempat adalah iltifat adat nahwi, yaitu iltifat adat huruf-huruf nahwi. Kemudian yang kelima adalah iltifat bina nahwi, struktur atau pola nahwu, sintaksis. Dan yang keenam adalah iltifat mu'jami, iltifat kosakata. Nah, ada 6 kosakata, ada 6 jenis iltifat. Yang pertama adalah iltifat domir. Nah, iltifat domir ini ada 6. Nah, yang pertama iltifat domir dari mutakalim kepada mukhatab. Nah, sekilas ini pasti kita kaget ya, oh ini hanya geningan ayat salah, padahal bukan salah tapi betul. Dan ini ayat yang sering kita baca, ada dalam surat Yasin ayat 22, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Nah, uslub yang pertama, kalimat yang pertama adalah wa ma liya, wa ma liyala, dan tidak ada alasan bagiku. Wa ma liyala a'budul ladzi, tidak menyembah zat atau Allah yang telah menciptakanku, wa ilaihi turja'un, dan kepadanyalah kamu, kepadanyalah kalian akan dikembalikan. Ini ada 2 kalimat. Kalimat yang pertama domirnya mutakalim, dan kalimat yang kedua domirnya adalah mukhatab. Ya. Tapi ini masih dalam satu ayat yang masih dalam domir mukhatab ini, yaitu turja'un. Ini kembali juga kepada, maksudnya adalah kepada mutakalim, kepada saya, kepada orang yang berbicara ini, ya. Kan kalau secara aturan bahasanya wa maliyala ambudul ladzi fatarani wa ilaihi urja'u. Karena untuk saya itu urja'u mabni majhulnya, ya. Karena ini turja'un mabni majhul, asalnya roja'a yarji'u, untuk ana arji'u maka mabni majhulnya urja'u. Sehingga kalau sesuai dengan kaidahnya wa maliyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi urja'u. Tapi di sini Allah memberikan iltifat, contoh iltifat. Ada penyimpangan yang di sini ada keagungan makna. Jadi ketika diartikan, dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanyalah kalian dikembalikan, kalian akan dikembalikan. Ada perhatian yang lebih dan tidak juga bosan mendengarnya, dan juga ada semangat yang ya ada motivasi tersendiri ketika mendengarkan dari saya diubah menjadi dan hanya kepadanyalah kalian dikembalikan. Itu bagian yang pertama dari iltifat domir, perpindahan dari mutakalim menjadi mukhatab. Yang kedua, perpindahan dari mutakalim menjadi ghaib. Persona pertama menjadi persona ketiga, atau orang yang berbicara menjadi orang yang dibicarakan. Ini dalam surat Ali Imran ayat 11. Kada bi ali fir'auna walladzina min qablihim kazzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bidzunubihim wallahu syadidul iqab. Kada bi ali fir'auna, keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun, walladzina min qablihim, dan orang-orang sebelum mereka. Kazzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadhahumullahu bidzunubihim, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Wallahu syadidul iqab, Allah sangat berat hukumannya. Nah, yang menjadi contoh iltifat di sini perubahan dari persona 1 ke persona ketiga, atau dari mutakallim menjadi ghaib, yaitu dari kata bi ayatina. Muazzam nafsah atau
mutakallim ma'al ghair bi ayatina. Ya, ayat-ayat kami. Nah, ini jelas Allah yang berfirman, Allah yang berkata. Tapi kelanjutan dari ayat ini kemudian ada iltifat, diganti mutakallim ma'al ghair atau mu'azzam nafsah menjadi ghaib. Fa akhadhahumullahu, Allah menjadi yang dibicarakan. Allah menjadi ghaib di sini, orang ketiga ya maksudnya dibicarakan ghaib gitu ya. Kalau secara tata bahasanya maka fa akhadna gitu ya. Fa akhadnahum bidzunubihim. Karena tadi nahnu. Nah, ini fi'il madhi akhadha untuk nahnu, fa akhadna. Jadi fa akhadnahum, tapi ada iltifat di sini. Fa akhadhahumullahu. Nah, ini kalau sepintas wah ya salah ya. Ada kekeliruan di dalam Al-Quran. Ini bukan salah, tapi ini iltifat. Salah satu uslub gaya bahasa yang agung, yang luhur, yang tinggi yang digunakan di dalam Al-Quran. Yang ketiga, masih dalam kategori atau kelompok domir, iltifat domir itu adalah iltifat dari mukhatab orang kedua ke ghaib, persona ketiga, yaitu yang ada dalam surat An-Nisa ayat 78. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Di sini yang menjadi contohnya adalah takunu yudrikum. Ini adalah orang kedua mukhatab yang pada kelanjutan ayat ini berubah menjadi ghaib, wa in tusibhum. Dan jika mengenai kepada mereka musibah, kakenaan maranehanana musibah atau ya mereka itu ya, orang ketiga dari antum menjadi hum, ini berubah. Yang secara qaidah bahasa seharusnya wa in tusibkum, karena di sini adalah mutakallim pada sebelumnya ya. Dan ini kembali lagi pada masalah yang sama, domirnya masih itu saja, masih itu juga, hanya di sini ada iltifat. Bagian iltifat yang keempat dari domir ini adalah perubahan atau iltifat dari ghaib ketiga kepada orang kedua. Ghaib orang ketiga berubah menjadi mukhatab orang kedua. Ini ada dalam surat Ar-Ra'd ayat 7. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun mir rabbih innama anta munzirun wa likulli qaumin had. Nah, di sini orang ketiga atau persona tiga yaitu ghaib ya, huwa ya, itu ada pada kata laula unzila alaihi. Alaihi ini adalah dhamir muttasil, dhamir mustatirnya dari huwa. Ya, ini orang ketiga dia. Laula unzila alaihi ayatun mir rabbih. Maka kemudian berubah menjadi orang kedua atau persona kedua atau mukhatab, yaitu ayat selanjutnya innama anta. Tadi alaihi untuk dia. Kelanjutan dari ayat ini innama anta. Sesungguhnya engkau hanyalah. Berubah menjadi engkau. Asalnya dia menjadi engkau. Kemudian yang kelima, yang terakhir dalam kategori iltifat domir itu adalah iltifat dari ghaib persona ketiga berubah atau berpindah kepada mutakallim ya, berubah kepada persona pertama. Ini ada dalam surat Al-Maidah ayat 12. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum. Nah, yang menjadi contoh adalah walaqad akhadallahu. Nah, ini adalah domirnya orang ketiga atau ghaib ya, dibicarakan. Nah, tapi kelanjutan dari ayat ini wa ba'atsna berubah menjadi mutakallim al ghair atau mu'azzam nafsah. Nah, kalau secara susunan tata bahasa atau qaidah nahwiyah yang benarnya adalah wa ba'atsallahu atau Allahnya di bawah juga karena fa'ilnya dhamir mustatir. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsa minhum 12 naqiba. Atau kalau fa'ilnya zahir wa ba'atsallahu minhum 12 naqiba. Nah, di sini ada perubahan sehingga kalau selintas, wah ini beda ini. Kenapa beda? Padahal tadi dhamirnya dhamir mutakallim, kenapa jadi ghaib? Dari mutakallim kenapa jadi mukhatab? Tadi dhamir mukhatab kenapa berubah jadi ghaib dan sebagainya. Ini ada kekeliruan. Itu bukan kekeliruan, tapi itu adalah sebuah uslub, gaya bahasa di dalam Al-Quran yang kajiannya ini ada dalam balaghah, yang secara lebih mendalamnya ada dalam kajian atau ilmu badiah. Sehingga mudah-mudahan ini kajian ini ada manfaatnya, terutama sasaran kami tadi sebelumnya adalah ingin memberikan pelurusan ya, untuk membenarkan apa-apa tuduhan-tuduhan yang salah terhadap Al-Quran, yang menuduh bahwa Al-Quran itu ada
tata bahasa yang keliru, ada tata bahasa yang error, linguistiknya error, padahal sama sekali bukan error, tapi justru ini adalah kandungan dari balaghiyah yang terkandung di dalam Al-Quran. Insya Allah beberapa pertemuan berikutnya kita akan bahas jenis iltifat yang lain, iltifat sigot, iltifat adadi, iltifat nahwiyah, iltifat yang lain-lainnya. Setelah itu kita akan ambil dari beberapa ayat yang sudah mereka hakimi sebagai ayat yang salah secara tata bahasanya, dan kita kaji bersama-sama bahwa di sini tidak ada kesalahan, yang ada adalah kelemahan atau kedangkalan ilmu seseorang yang menuding bahwa Al-Quran itu ada kesalahan dalam tata bahasanya. Mudah-mudahan manfaat untuk kami, manfaat untuk sahabat pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan juga ini semakin menambah keimanan kita terhadap kebenaran wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Agung kita, dan juga meyakini betul-betul Al-Quran itu memang betul-betul mukjizat. Kita yang masih lemah, kita yang masih dangkal, yang masih sangat terbatas keilmuan kita, sehingga hanya menilai atau menuduh dari tampilan luarnya saja, tidak digali secara mendalam dengan ilmu-ilmu yang menjadi pembahasan untuk ayat-ayat tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Tentunya banyak kekurangan, banyak kekhilafan, banyak kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'alna ma'lam.